darimu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu anak-anak muda. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Saya undang kita boleh bangkit berdiri sambil kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa kita ada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan terus menanti-nantikan setiap penyembahan kita. Penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa segenap hati kita kepada Tuhan. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kebaikan
selalu menanti-nantikan setiap kami datang kepada Tuhan. Engkau selalu menantikan setiap perkataan kami, perkataan yang terus menyenangkan hati Tuhan, perkataan yang terus mengagungkan Tuhan, perkataan yang terus mengakui bahwa Yesuslah Tuhan atas setiap hidup kami. Kami di pagi hari ini ya Tuhan, kami yang menghususkan waktu kami, memberikan hidup kami untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Kami berdoa, penuhilah setiap kami ya Tuhan. Kami tidak mau sama ya Tuhan ketika nanti kami selesai ibadah. Kami mau penuh ya Tuhan, membawa pulang berkat-berkat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami yang sakit ya Tuhan, ketika kami datang beribadah, Tuhan sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Mungkin kami yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bahkan mungkin kami yang kebingungan ya Tuhan, setiap hidup kami mungkin yang merasa kosong, Tuhan yang isi penuh dengan hadirat-Mu, sebab Engkau pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau lebih lagi memuji Engkau ya Tuhan. Berkuasalah Engkau atas pujian penyembahan kami. Biar nama Tuhan disenangkan, biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau berdiam dekat sama Tuhan. Amin. Amin. Yang siap berdiam dekat sama Tuhan, boleh bertepuk tangan bersama saya. Amin. Kami mau tinggal dekat bersama Engkau Tuhan, sebab di dalam Tuhan kami dapatkan kekuatan baru. Yes. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, bisa ku berpaling, tahukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Mari serukan oh. Sekali lagi. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu, segenap hati.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku ceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Boleh tangannya di atas. Hidupku hanyalah untuk-Mu, yes Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam di mana Bapak Ibu? Di hati-Mu. Haleluya. Yes, amin. Hidup kita hanya untuk Tuhan, amin. Oleh karena itu pilihan kita adalah Yesus. Yang setuju, pilihan kita adalah Yesus. Boleh bertepuk tangan. Mari kita naikkan pujian ini lebih semangat. Biarlah pujian ini menjadi deklarasi setiap kita. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
datang menyembah Tuhan, kita mau teduh di hadapan Tuhan. Sebelum kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kita mau datang menghadap kepada Tuhan. Kita mau dibentuk menjadi bejana yang sempurna, bejana yang indah, yang siap dipakai dan berfungsi bagi banyak orang. Yes Tuhan. Dan itu kita boleh dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan. Sebab Dialah yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kita. Yes Tuhan. Seluruh kehidupanku sebagai
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Benar Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Bentuklah setiap kami menjadi jangan hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu. Sekali lagi kita sama-sama katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yes, yes, kami milikmu ya Tuhan. Bagi Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Bapa, ini hidup kami, bahwa kami tenggelam dalam Engkau ya Tuhan. Immerse in your love God. Tenggelam dalam kasih-Mu ya Tuhan. Wow, jamah kami Tuhan. Touch me Lord, and make me whole in Jesus name. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam, menikmati Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan belajar dari Engkau, Sang Guru Agung ya Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun kondisi kami datang, kami disiapkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita berbahagia hari ini ketemu lagi ya. Untuk minggu yang kesekian, tadi pagi kita dapat kabar yang cukup menyedihkan begitu ya, dan menyedihkan yang pasti yang mengalaminya ya. Segala sesuatu ada waktunya ya. Hari ini kita dengar kerohanan ibunya ya dipanggil Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya ya. Memang kita kadang-kadang kaget ya, kok malamnya masih makan malam, terus besoknya udah dipanggil Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tema yang luar biasa ya. Luar biasa susah, tapi juga luar biasa gampang. Tergantung kita, apakah kita mau karya Tuhan kita lakukan dengan kekuatan Tuhan. Nah, hari ini saya lagi belajar ini. Saya pengumuman dulu. Saya minggu lalu nggak kesini karena saya kebetulan melayani di sebelah gitu ya. Waktu itu udah lumayan gitu ya. Ini pertama kali, biasanya melayani sekali ibadah, ini melayani 3 kali ibadah gitu ya. Ini tantangan buat kita juga nih, kita sebentar lagi anak-anak youth ya, kalau kembali lihat retret banyak banget gitu ya. Udah siap untuk satu ibadah lagi gitu ya. Cuma memang alkitabiah, tuayan banyak ya, pekerja sedikit gitu ya. Jadi memang harus disiapkan untuk tim yang ada. Kemudian saya juga puji Tuhan dapat kesempatan lagi, minggu depan saya ke Pekanbaru gitu ya, melayani Hagai. Pergi lagi dan pergi lagi gitu ya, puji Tuhan istri saya luar biasa gitu ya.
siap selalu menemani anak-anak. Dan saya selalu semangat melayani Hagai. Kenapa? Karena saya melihat teladan yang luar biasa. Usia udah 70 tahun, 60 tahun, 70 lebih gitu ya. Pemimpin-pemimpin di depan saya itu kalau melayani di luar nulur gitu ya, di luar akal gitu. Itu kalau hari ini ada di Sumatera, minggu depan bisa ada di Manado gitu ya. Bulan depan dengar lagi udah di Atlanta, lagi cari fundraising gitu. Jadi saya melihat pemimpin-pemimpin saya juga yang memiliki hati yang satu moto yang luar biasa bagi saya gitu ya. Seorang pemimpin, ada seorang wanita yang memimpin di sana namanya Ibu Maimunah ya, Chinese tapi namanya Indonesia begitu ya. Nah, beliau berkata bahwa hidupnya adalah untuk habis terpakai untuk Tuhan gitu ya. Jadi kalau nafas masih di kandung badan masih terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau saya dengar juga di teman-teman di Kemah Daud di berbagai daerah gitu ya, pemimpin kita luar biasa. Saya dengar juga di Jakarta gitu ya, dulu konon gitu ya, kalau Tuhan ngomong itu mobil kasih untuk pelayanan jemaat, dikasih lo mobilnya. Karena semua harta adalah milik Tuhan. Kita pengelolanya. Jadi kalau lihat di Kemah Daud juga, wah itu banyak sekali teladan yang luar biasa yang kita bisa teladani gitu ya. Nah, hari ini saya mau meneladani Kau di Langitan, saya mau baca pantun ya. Jadi mohon maaf ini, saya waktu itu saya lihat Bang Atas belajar, saya juga sama, saya mau belajar juga gitu ya. Karena kita siap belajar, katanya stop learning, stop leading gitu ya kan. Nah, jadi kita belajar ya. Saya belajar buat pantun. Pelihara ikan dikasih pakan. Kalau cinta janganlah buta. Kasih nyata dalam tindakan. Lihatlah Tuhan di hidup kita. Maksa ya. Oke. Nah, ini biasanya juga teman-teman di sini kan kalau Bang Freddy gitu ya, karena Batak gitu ya, Horas gitu kan, pakai pepatah bahasa Batak. Nah, saya juga belajar begini yang kedua kali ya, saya pakai belajar bahasa pepatah Mandarin gitu ya. Sekali lagi disclaimer ya, disclaimer artinya saya masih junior gitu ya. Belajar dari papahnya Lipin, wah itu luar biasa pakainya ya. Pokoknya fluent ya, kalau saya little lah ya. Iten ke I lah gitu ya. Jadi sedikit-sedikit bisa gitu ya. Tapi anak saya yang jago nanti ya, in the future gitu ya. Saya mau belajar bacanya ya. Ce sang te lai cung ce cian. Gak usah cakep Pak, ini bukan pantun. Cue ci ce se yao kung sing. Yang artinya, ini yang penting artinya ya. Saya juga nggak paham kalau nggak dikasih terjemahan ya. Yang artinya, nah ini tema kita hari ini apa? Put on love ya. Kenakan kasih. Nah ini artinya apa? Bukan kenakan kasih artinya, bukan ya. Ini artinya bagus banget gitu ya. Karena topiknya susah gitu ya. Ini topiknya harus dipraktekin, bukan teorinya. Nah makanya pepatahnya mengatakan ini. Pengetahuan yang diperoleh dari buku tetap dangkal. Untuk benar-benar memahami sesuatu, kita harus melakukan sendiri. Nah, artinya pepatah Cina luar biasa gitu ya, karena orang Cina pun selalu yearn to find God gitu ya. Makanya kalau kita lihat banyak sekali huruf Cina itu menunjukkan kepada Kristus. Kok bisa? Bisa gitu ya. Hari ini nggak topik itu ya. Memang kalau kita pelajari banyak sekali bahasa-bahasa Mandarin itu menunjuk kepada Sangti, kepada Tuhan dan kepada Kristus. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kita belajar Tritunggal, mereka juga sebenarnya ada konsep-konsep Tritunggal dalam bahasa-bahasa yang mereka ajar dan pelajari. Karena kalau Mandarin itu semuanya dalam gambar gitu katanya gitu ya. Jadi nggak ada ABC-nya, nggak ada abjadnya. Itu yang tantangan buat belajar Mandarin gitu ya. Nah artinya tadi bahwa kalau kita hanya belajar teori, kita hanya belajar konsep tentang kasih gitu ya, itu hanya dangkal. Kita mampu mengalami kasih kalau kita melakukan mengalami kasih. Itu arti yang tadi ya, yang wah luar biasa dah pokoknya. Pokoknya saya aminkan aja gitu ya. Karena teman-teman nggak paham, saya juga sama gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang put on love ya. Oke. Bisa nah ini dia. Put on love, mengenakan kasih. Wah ini kepotong nih, harusnya bisa ke tengah ini, tinggal diatur ya ininya. Mengenakan kasih. Put on love. Ya. Ini kalau teman-teman mau eksposisi dari Kolose 3 ya. Kalau bisa juga eksposisi dari Kolose 1 sampai 4. Di Kolose itu nggak banyak gitu ya. Ini surat cintanya Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan dia kasih salam dari Paulus dan Timotius kepada jemaat di
Kolose yang adalah jemaat anak Tuhan yang sudah manusia baru, yang dikatakan kalau Kolose 3 adalah teman-teman gitu ya, ayo kita yang udah jadi manusia baru perhatikan perkara-perkara di atas. Itu ayat 3 di awal gitu ya. Nah, kalau hari ini saya mau mulai dengan suatu ungkapan gitu ya dari C.S. Lewis. Saya mau mulai dari C.S. Lewis dan Billy Graham. Keduanya udah almarhum. Next slide. Nah, kita lihat C.S. Lewis mengatakan apa di slide berikutnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Kalau bisa tolong dikecilin ya, di Joey ya. Anak saya sepertinya. Oke. Ini bisa dikecilin kok, tinggal agak sedikit butuh ilmu ya. Oke. Saya baca bahasa Inggrisnya, teman-teman nanti baca bahasa Indonesianya ya. C.S. Lewis, we love because he first loved us. He loved us not because we are lovable, but because he is love. Ini menarik. We love because he first loved us. Ini pelajaran tentang kasih hari ini kan ya. Put on love. He loved us not because we are lovable, but because he is love. This reflects the idea that the ability to love comes from experiencing God's love first. Immerse God loves. Ya. Puji Tuhan. Selalu ada jalan. Lewis emphasize that God's love is the foundation for our own love towards others. Kita baca sama-sama bahasa Indonesianya ya. Ini bukan pelajaran bahasa Inggris, tapi karena gereja kita gereja global. Jadi bahasa Inggris itu biasa, gitu ya. Yang siap baca sama-sama katakan amin. Baca bahasa Indonesianya ya. 3, 2, 1. Kita mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena dia adalah kasih. Ini mencerminkan gagasan bahwa kemampuan kita untuk mengasihi berasal dari pengalaman kita akan kasih Allah terlebih dahulu. Ya tadi, Lewis menekankan bahwa kasih Allah adalah dasar bagi kasih kita terhadap orang lain. Tetap di slide ini. Ini C.S. Lewis mengatakan apa? Mengatakan bahwa suatu pengalaman dia bersama Kristus yang dia sudah alami dan dia bagikan kepada kita. Bahwa kalau kita mempelajari kasih, gitu, kita udah belajar kasih dari Korintus gitu ya, kasih itu murah hati, kasih juga memberi, kasih itu mengampuni, kasih itu menutupi segala kesalahan, gitu ya, menahan artinya ya kalau yang lalu kita pelajari. Percaya segala sesuatu dan sebagainya. Tapi kita bisa mengasihi, ini saya stres lagi, saya tekankan lagi. Kita bisa mengasihi satu sama lain. Kita bisa mengasihi Tuhan, karena dia terlebih dulu mengasihi kita. Dia mengasihi bukan karena kita layak dikasihi, bukan kita lovable. Kalau kita ngaca, mungkin nggak jauh beda sama umat Israel, gitu ya. Ketika keluar dari padang gurun, banyak keluh kesahnya, banyak nggak percayanya, gitu ya. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Banyak kita bertanya kepada Tuhan. Dan karena Dia adalah kasih itu sendiri. Ini luar biasa. Saya percaya bahwa belajar kasih itu perjalanan seumur hidup gitu ya. Dan ini bisa karena ada kemampuan, karena kita mengalami dulu kasih Allah. Kita immerse in God's love. Next slide. Ini kita lihat dari dua orang dulu ya, habis itu kita masuk ke topik yang kita mau pelajari. Billy Graham berkata, ini lanjutannya ya. We love because God's love is unchanging and it reaches out to the lost, the broken, and the needy. When we experience His love, we are called to extend the same love to others. This love transforms our hearts and compels us to share the good news with those who have not yet encountered His grace. Jadi yang kedua, kalau kita lihat bahwa kasih itu tidak pernah egois. Kasih itu pasti melihat keluar. Kita baca sama-sama bahasa Indonesianya. 3, 2, 1. Kasih Allah tidak berubah dan menjangkau yang tersesat, yang terluka dan yang membutuhkan. Ketika kita mengalami kasih-Nya, kita dipanggil untuk memperluas kasih yang sama kepada orang lain. Kasih itu mengubah hati kita dan mendorong kita untuk membagikan kabar baik kepada mereka yang belum mengalami anugerah. Ketika kita sudah mengalami kasih Allah yang tidak berubah sekalipun COVID, kasih Allah yang tidak berubah sekalipun ada masalah boleh datang. Kasih yang tidak berubah sekalipun ada masalah, sekalipun kita ada di lembah, ataupun kita ada di gunung.
ada di dalam masalah, ataupun ada dalam sukacita yang luar biasa. Kasih Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah beranjak daripada hidup kita. Kita hari-hari ini mungkin teman-teman sedang mengalami kejayaan, mengalami kasih, kemurahan, kebaikan, mercy of God, goodness of God. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita masih ada sebagaimana ada kita hari ini. Pertanyaannya, yang Billy Graham tanyakan buat kita semua. Di luar sana mereka membutuhkan Kristus. Kenapa saya sepertinya buang-buang waktu ke keliling gitu, ke Sumatera, kemana gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang men-sharingkan kasih Allah. Kalau lihat masalah di rumah masih ada selalu. Ya, masih ada masalah tantangan yang saya alami. Tapi apakah tantangan masalah yang saya alami menghalangi Tuhan memakai hidup kita? Bukankah Kristus yang memakai hidup kita? Kita dimampukan oleh Kristus untuk melayani orang lain. Bukan karena kekuatan kita. Hari-hari ini kita lihat tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kejadian seperti yang kalau dibagikan di WA. Gitu ya. Ada orang jemaat yang udah usia tua gitu ya. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, ada proses karena udah berapa hari meninggal. Ketahuannya karena bau bangkai busuk ya. Tahu-tahu meninggal itu suami istri. Jangan sampai ada jemaat yang kita nggak tahu gitu, tiba-tiba udah seminggu aja gitu. Itu menyedihkan. Itu tamparan buat gereja Tuhan. Memang kita duga tak bersalah, anak-anaknya nggak perhatian sama mereka. Tapi tantangan juga buat gereja Tuhan karena mereka berjemaat gitu. Jadi selain ada anak-anaknya kan ada jemaat Tuhan, keluarga Allah yang memperhatikan. Tantangan buat kita. Karena dunia ini sedang menonton kita. Dunia ini sedang melihat kita. Orang Kristen beneran nggak ngomong kasih, hidup dalam kasih. Mereka melihat kita. Mereka melihat kita. Nah, hari ini kita mau belajar topik put on love. Ya. Put on itu mengenakan. Ya. Mengenakan, next slide. Mengenakan itu seperti baju kita kenakan. Nah, makanya ilustrasinya seperti ini. Ya. Kita menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Kalau baca dari Kolose 1 sampai selesai nanti baca di rumah ya. Jadi supaya kita, yang pertama, ada 3 hal yang penting. Ya, ini yang pertama ya, ada tulisan 1 di situ. Yang pertama, kalau kita mau mengenakan kasih, mau mengenakan Kristus yang adalah kasih, yang pertama harus kita lakukan adalah put off. Kita matikan dulu, kita lepaskan dulu manusia lama kita. Logikanya begini, nggak mungkin kita pakai manusia baru yang adalah Kristus, yang adalah kasih, yang agape, kalau kita belum buka kaos yang lama, baju yang lama. Kan nggak masuk akal ya teman-teman, habis olahraga, keringetan, capek, bau-bau gitu ya, wanginya sama bat, terus pakai baju 2 lapis, pakai baju yang baru. Tetap aja terasa nggak nyaman. Begitu pula kekristenan. Kalau baju kita yang udah sehari, udah 2 hari, yang udah kotor tetap kita pakai, gatal-gatal. Saya pernah soalnya, gitu ya. Baju udah gatal-gatal, kita lapis. Emang ngefek? Tetap aja gatal. Artinya apa? Kalau kita mau pakai manusia baru, kita mau kenakan manusia baru, kita harus put off. Bahkan firman Tuhan di New King James sama di Amplified Bible dikatakan put to death. Matikan. Jadi bukan cuma lepaskan, tapi matikan. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 5 PBTB2. Nah, sekarang biasakan PBTB2 ya, karena di sekolah anak-anak saya pun sudah diwajibkan PBTB2. Karena beberapa terjemahan translation lebih mudah dipahami sesuai dengan konteks budaya dan bahasa saat ini. Kita sama-sama baca Kolose 3 ayat 5 dari TB2. 3, 2, 1. Karena itu, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya teman-teman jangan salah, kita tahu-tahu udah disebut sebagai penyembah berhala karena kita masih hidup dalam duniawi, keduniawian. Tinggal dalam dunia, ya nggak apa-apa karena kita masih tinggal dalam dunia. Tapi kita tidak ikut cara hidup duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, bla bla bla, banyak banget. Kalau dideretin nggak cukup tuh. Ya. Artinya tanggalkan semua dosa. Tanggalkan semua keduniawian. Jadi nggak ada cara lain. Kalau yang baru itu datang, yang lama harus keluar dulu. Aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau sesuatu dimulai dengan itu. Kalau ada mau bejana yang tadi kan lagu kita mau jadi bejana yang indah. Ya. Nah siap-siap bejana yang lama ya dibuang. Next slide. Yang kedua, setelah dimatikan, kita baca lagi di Kolose 3 lanjutan ke bawahnya. Ya kita agak eksposisi sedikit.
Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Setelah dimatikan, kedua dibuang, ya. To get rid of, strip off, ya. Kolose 3 ayat 8 sampai 9. PBTB 2, ya, sama-sama baca. 3 2 1. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi pertama kita meninggalkan keduniawian, kedua adalah buang segala sikap-sikap ini. Ini yang tidak mudah, ya, karena sudah jadi habits. Mengubah habit, mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Di Amplified dikatakan habitual life. Kehidupan yang sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit. Ini nggak mudah, makanya disebut sanktifikasi. Terus menerus perubahannya. Nanti ayat berikutnya kita pelajari. Nah, tetapi sekarang buanglah. Jadi teman-teman termasuk saya, ini sedang menunjuk saya juga gitu ya. Kadang-kadang saya suka marah, masih suka marah. Geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Harusnya kata-kata kita kata-kata berkat. Kata-kata kehidupan. Kata-kata yang penuh pengharapan. Mari kita lihat. Apakah saya sudah hidup dalam seperti itu? Kalau belum, datang sama Tuhan. Saatnya kita strip off, tanggalkan. Karena kita nggak mungkin bisa put on love kalau keduniawian dan hal-hal yang negatif ini kita buang dalam hidup kita. Mungkin kita jarang dengar ya, kebanyakan kita dengarnya berkat gitu ya, kalau di gereja lain, kalau di sini puji Tuhan ya, pikul salib sangkal diri gitu ya. Teologi kita teologi salib, bukan teologi kemiskinan, bukan teologi kemakmuran, tapi teologi salib. Udah biasa sangkal diri, pikul salib. Amin tuh ya. Saksi mata soal dari generasi pertama gitu ya. Yang ketiga, setelah kita mematikan, membuang, baru kita mulai kenakan. Ya. Kita mulai kenakan. Yang ketiga, next slide. Kenakan, put on. Ya. Tapi sebelum kenakan kasih yang ayat 14, nah ayat 14 itu adalah yang kita mau pelajari, yang jadi inti tema hari ini. Gitu ya. Put on. Ini dari Kolose 3 ayat 10 dan 12. Ya. Jadi ya 11 saya enggak. Ya. Saya bacakan aja. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus, puji Tuhan. Terus menerus diperbaharui. Jadi bukan ketika satu kali gitu ya. Roh kita diselamatkan, diubah Kristus memang satu kali. Tapi untuk jiwa dan tubuh kita, untuk habitual life kita itu butuh proses. Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang pilihan Allah katakan amin? Ya, semua kita pilihan Allah. Yang muda, yang tua, 5 tahun ikut Tuhan, 10 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan. Kalau saya lihat ada yang sudah 30 tahun lebih ikut Tuhan. Semua kita pilihan Tuhan. Yang dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Dan dikasihinya. Kenakanlah, put on. Belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Mari kita kenakan semuanya ini. Tetapi, nah ini next slide. Ayat inti hari ini. Kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 14. Put on love. Put on love. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu. Yang tadi di atas. Kalau kita mampu tidak hidup duniawi, puji Tuhan. Artinya Tuhan kasih kekuatan. Kalau kita udah jadi sabar, udah mampu mengampuni, puji Tuhan. Tapi di atas semuanya itu. Tapi di atas semuanya itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Teman-teman bisa datang ke sini kumpul, beda suku, ya, beda latar belakang, beda pendidikan. Siapa yang mengikat kita kalau bukan kasih Kristus? Pengikat itu binds us together katanya ya. Itu ada seperti chain yang mengikat kita, seperti tali yang mengikat kita yang tidak terputus. Bahasa Inggrisnya deh supaya lebih enak. Next slide. Saya ambil dari Amplified. Beyond atau above di dalam terjemahan yang lain, ya, terjemahan New King James, above, beyond, above all these things, put on and robe. Robe itu bungkus. Ya. Ingat soal wrapping biasanya kalau mau kasih hadiah di wrapping.
and wrap yourselves in unselfish love. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih dan bungkus dirimu dengan kasih yang tidak egois, which is the perfect bond of unity. Yang mana menjadi pengikat yang sempurna dalam kesatuan. For everything is bound together in agreement when each one seeks the best for others. Nah, kita bisa melakukan, menghidupi unity kalau kita apa? Berlomba-lomba melakukan yang terbaik, mencari yang terbaik dari orang lain yang kita layani atau bahkan sekerja kita dalam komsel, dalam melayani Tuhan. Selalu mencari yang the best for others, seeks the best for others. Ini nggak mudah karena kita sukanya, termasuk saya, ya, seeks the best for me, ya, betul atau betul? Seeks the best for my child, my home, my family, my, betul? Bukan Maya ya, my aja. For everything is bound together in agreement when each one seeks the best for others. Kita mencari yang terbaik buat Bang Freddy, cari yang terbaik buat Bang Jo. Apa nih? Di pelayanan musik, di pelayanan pujian penyembahan, apa yang saya bisa lakukan untuk saya ikut sama-sama mencari yang terbaik. Jadi bukan Bang Jo aja yang mikirin, tapi kita mikirin Bang Jo. Di komsel, di jemaat Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? The best for others. Kasih yang tidak egois. Ketika kita mengenakan kasih, put on love, kasih kita nggak egois. Kasih kita untuk orang lain. Next slide. Kesimpulan. Ya. Ini bahasa asli sedikit ya. Karena GKKD ini bahasa asli gitu ya. Biasa bahasa asli gitu ya. Agak sedikit dalam gitu ya supaya kita tahu. Mengenakan itu endino ya. Menyiratkan sebuah perubahan. Jadi artinya mengenakan itu sebenarnya bukan cuma mengenakan seperti mengenakan baju. Tapi lebih dalam lagi. Menyiratkan sebuah perubahan. Seperti kita mengenakan pakaian baru setiap hari. Ya kita kan nggak mungkin pakaian seminggu kita pakai terus gitu ya. Kecuali celana gitu ya. Karena kadang-kadang nyuci celana lebih susah gitu kan. Kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Continuously. Terus-menerus diperbaharui. Jadi ada perubahan. Ya, perubahan terus menerus. Yang kedua, mengenakan itu menyiratkan juga sebuah proses pengudusan. Menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan manusia baru. Yang sudah, teman-teman di sini sudah gitu ya. Sedang saat ini present, past, present, and the future. Dan akan terus menerus terjadi di sepanjang hidup kita. Jadi mengenakan itu sebuah proses perubahan terus menerus. Sempurna seperti Kristus. Jadi put on love itu bukan proses langsung, wah semua langsung hidup kita penuh kasih yang tidak bersyarat, penuh kasih yang tidak egois, langsung sempurna. Enggak begitu gitu ya. Kalau sempurna begitu udah langsung ada yang ketiga atau keempat dipanggil Tuhan langsung naik ke surga gitu ya. Maksudnya sebelum waktunya meninggal gitu ya. Terangkat gitu. Seperti Elia kan naik kereta gitu ya. Kesimpulan sudah, penutup. Slide terakhir. Next slide, please. Saya baca bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, teman-teman baca bahasa Indonesianya. The true measure of Christians is not how much he knows about the Bible. Ini kesimpulan yang Mandarin juga tadi. But how much he loves others. When we put on love, we are living out the greatest commandment and showing the world and transforming power of Jesus Christ. Sama-sama bahasa Indonesianya. 3, 2, 1. Tapi seberapa besar ia mengasihi orang lain, ketika kita mengenakan kasih, kita sedang menjalankan perintah terbesar dan menunjukkan kepada dunia kekuatan transformasi dari Kristus Yesus. Ukuran sejati seorang Kristen bukanlah seberapa banyak ia mengetahui tentang Alkitab atau seberapa banyak kita baca Alkitab. Kalau saya lihat beberapa di sini mungkin sudah ada 5 kali, 7 kali baca Alkitab. Tapi ukuran sejatinya bukan seberapa banyak kita mengetahui Alkitab atau kita membaca Alkitab. Udah hatam berkali-kali. Tapi seberapa besar ia mengasihi orang lain. Ketika kita mengenakan kasih, kita sedang menjalankan perintah terbesar.
dan menunjukkan kekuatan transformasi dari Yesus Kristus yang mampu mentransformasi the wreck itu yang bejat seperti kita. Kekasih Tuhan, ini panggilan buat setiap kita. Ketika kita put on love, bukan hanya kita immerse dalam kasihnya Tuhan, tapi ketika kita put on love, ketika kita sudah meninggalkan manusia lama, meninggalkan keduniaan kita mengenakan manusia baru. Supaya apa? Supaya dunia tahu. Ketika kita hidup saling mengasihi, dunia akan tahu. Ada transformasi oleh karena kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kemanapun kita melangkah, saya melangkah ke kampus, teman-teman melangkah kemana? Ke tempat pekerjaan. Ketika mereka melihat kita, keluarga Panenggolan, keluarga Pak Umbu, keluarga Bang Jo. Ketika mereka berusaha bisnis di bidang musik gitu ya, les-lesan musik. Apakah banyak orang ibu-ibu yang di luar sana mungkin yang belum mengenal Tuhan, bisa mengecap anugerah Kristus lewat kebaikan hati mereka, lewat kata-kata yang menghidupkan dari hidup mereka. Panggilan buat kita, siapapun kita ketika masih kuliah, ketika masih sekolah, maukah kita mempunyai unselfish love, kasih yang tidak egois. Dan kabar baiknya, semua kita di sini sudah mengalami kasih Allah. Kita semua di sini sudah immersed in God's love. Saya kalau kata immersed itu seneng banget gitu ya, karena kata-kata immersed itu tenggelam gitu ya, baptizo. Jadi kenapa? Karena saya hobinya berenang gitu ya. Saya kalau pagi itu kalau berenang gitu kan udah membiasakan diri gitu ya. Puji Tuhan minggu lalu ada pengikut istri saya akhirnya berenang lagi gitu ya. Biarpun kadang-kadang masih jogging karena kita beda style gitu ya. Kalau saya berenangnya udah hobi banget Senin, Rabu, Jumat. Nah itu udah pagi-pagi saya sebelum mengajar atau sebelum aktivitas pasti berenang dulu. Berenang itu immerse, tenggelam gitu ya. Tenggelam dalam kasih Allah. Ditenggelamkan oleh kasih Allah. Dan dibawa kemana Tuhan mau. Nah kalau ini memang agak beda. Kita udah tahu ujungnya ke sana gitu ya. Ujungnya ujung. Tapi ketika immerse itu kayaknya wah indah banget gitu ya. Ayo kita immerse in God's love. Sampai itu membual-bual. Sampai orang lain. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi karena kita immerse in God's love. Sekitar kita bisa mengalami Tuhan lewat hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk melakukan, bukan hanya sekedar memahaminya Tuhan. Tapi kami mau belajar Kristus Yesus. Teach me Lord. Give us strength. Immerse in your love God. Ya, jadikan kami indah Tuhan. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap Amin. hanya kepadamu, pada setia kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan. Supaya dunia tahu ada kuasa transformasi Kristus lewat hidup kami. Dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai bicara, tapi Tuhan belum selesai buat kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai Engkau dipuaskan lewat hidup kami ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kiranya kami seminggu ke depan kami dimampukan oleh Kristus untuk put on love, mengenakan kasih,
Bukan hanya hari Minggu ya Tuhan, tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kami mengenakan kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, yang semangat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang diberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita bersuka cita karena firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Kita belajar mengenakan kasih, dan kasih yang kita kenakan adalah kasih yang tidak egois. Sebentar kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat perjamuan yang Tuhan sediakan atas setiap kami. Firman-Mu yang sungguh meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik, apa yang kami punya ya Tuhan, untuk boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah apa yang kami berikan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan para asar boleh memberikan, mengedarkan apa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, kita bersuka cita hari ini kita kembali lagi beribadah semuanya karena anugerah Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Baiklah, sebelum saya membacakan pengumuman hari ini, kita mau dengarkan dulu kesaksian. Saya percaya kita semuanya punya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hanya nanti bergantian. Minggu depan saya berharap ada lagi. Hari ini kami panggilkan Amang Saragi untuk menyampaikan bagaimana berkat Tuhan terjadi atas keluarga. Dipersilakan. Mari kita sambut Bapak Ibu. Salam. Saya berkat sekarang ini karena Bu Saragi kemarin sakit. Tapi udah sembuh sekarang saudaraku. Dia udah hampir 3 minggu berobat. Tapi tadi saya ke gereja nggak dilarang. Selama ini saya dilarang ke gereja. Tapi nanti saya teruskan itu kelarangannya kenapa dilarang. Tapi pas lagi operasi tanggal 3 kemarin itu, dia bilang sama saya, tolong bilang Bang atas saya didoakan. Ah, kamu bilang doakan. Saya gereja kau larang, sekarang kau doakan, nanti kasih tahu gereja lagi. Saya bilang gitu. Saya berdosa gitu kan. Lalu saya keluar. Begitu saya keluar, saya duduk di luar di tempat operasi yang udah habis bedah. Saya di situ duduk, saya lihat orang operasi ada yang umur, ada apa macam-macam lah kan. Saya duduk situ, saya berdosa. Kenapa saya baca Alkitab tiap hari, tapi kenapa istri saya minta didoakan sama Mang Atas, saya tolak. Karena dia ngelarang saya ke gereja kan. Saya dilarang terus ke gereja. Jadi ya untunglah iblis itu tidak mau saya tidak mau, saya ke gereja terus. Udah gitu, saya mikir, saya baca Alkitab. Kulihat Bang Atas,
mengatas kan tiap minggu sembari datang ke warung. Lalu saya bel, ada nomornya saya bel. Bang Matas tolong doakan Bu Saragi lagi nami di Hermina biar mereka sembuh. Saya bilang gitu kan. Sampai setengah jam saya lihat kok nggak dibalas. Jangan-jangan orang HIV-nya saya gitu kan. Udah gitu jam 3, jam 4 harus dioperasi. Udah jam 3 saya ke atas. Begitu ke atas datang susternya kasih surat. Ini bawa surat ini pos 3 katanya. Biar daftar lagi. Saya nggak ngerti apa-apa. Cuma anak saya yang ada Risma kan. Saya ke situ. Saya aja gitu duduk. Rupanya ambil nomor tip. Saya nggak tahu kan. Harus saya ambil. Lihat nomornya udah 68 orang. Udah banyak. Ternyata ada 40 orang lagi. Udah. Saya bersiris dari rumah. Dia pulang. Tolong ini. Mama mau berobat. Datang dia. Udah ke atas, saya ke atas. Udah gitu kami panggil. Biar lagi. Udah gitu kami keluar. Istri saya udah didorong ke ruang apa itu. Operasi. Didorong. Udahlah nggak kami salam lagi kan. Masuk aja gitu. Udah gitu disuruh susternya nanti kalau kamu tunggu aja di ruang operasi yang udah bedah. Kami tunggu di situ. Udah saya tunggu. Bang Atas datang Bang Atas. Mana Bu Saragi? Udah berangkat lagi di operasi bilang gitu. Nah coba kita lihat. Saya kan banyak kenal di sini katanya. Baru saya bawa ke ruang operasi. Saya buka sandal. Kami masuk karena ditanya Bu Saragi mana? Udah ada di sana katanya. Dilihat Bu Saragi langsung ketawa dia. Senang sekali dia. Saya doakan saya. Didoakanlah dia kan. Baru kami berdua. Udah berdua. Baru kami pulang. Baru bawa ke operasi. Kayak gitu. Jam 4 tadinya mau operasi. Karena ada pendarahan. Sampai lama baru operasi. Kayak gitu kami keluar. Karena didoakan kan. Saya udah senang udah doakan. Pasti udah sembuh itu. Ya, keluar. Sampai jam 10 Bang Atas juga belum pulang. Udah lama kamu sini pulang aja lah. Karena ada temannya meninggal dari Kalimantan. Mau pergi ke Cimanggu. Udah pulang aja lah. Enggak, kita tunggu Bu Saragi. Udah gitu kami keluar. Pas jam 11 Bu Saragi udah keluar. Dia dorong, kami masuk lagi. Kami doakan lagi. 2 kali kami doakan dia. Udah gitu baru Bang Asus pulang ke rumahnya. Udah gitu ke rumahnya. Pas Jumat datang Bang Atas di bel. Udah makan belum? Ah tadi malam aku enak tidur kok. Enggak bangun-bangun saya. Saya bilang gitu kan. Saya enak tidurnya enggak bangun-bangun. Dan istri saya juga enggak mau bangun. Karena pipisnya kan ada kantongnya dibikin. Jadi saya enggak bangun, biarin aja masa bodoh, saya tidur aja saya gitu. Begitu. Gitu kan. Gitu. Paginya juga bangun udah datang susternya, dibuka air pipisnya, sorenya dia bisa keluar jalan. Udah bisa keluar dia kata Bang Atas. Udah mantap doa kita itu. Benar-benar doa kita mantap. Udah sembuh sekarang. Besok pulang. Kasih itu saksikan. Ya, puji Tuhan, Pak Ibu. Ya. Saya percaya Amang Saragi bisa menceritakan ini semuanya karena kita bersaudara Bapak Ibu. Di dalam Tuhan ada kasih di antara kita ya. Baiklah, saya mewakili dari pemimpin jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berjerih payah dalam melayani selama 1 minggu yang lalu. Mari kita terus semangat dan semakin rajin untuk melayani Tuhan di 1 minggu yang akan datang sebelum kita ibadah raya lagi seperti ini ya. Kemudian kita semakin rajin bersaat teduh, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, rajin membagi kesaksian. Dan hari ini kita dilengkapi dengan firman Tuhan agar tema-tema yang sudah kita pelajari hari ini ditegaskan lagi agar kita menjadi pelaku-pelakunya Bapak Ibu. Amin. Baiklah, saya mau menyampaikan bahwa bulan September, kita baca dulu ya yang ada di layar. Hari ini kita bersyukur untuk beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun. Ya, ada nama-namanya di atas. Ada yang bersukacita yang tertulis namanya di atas. Ya, ada Jovan ya baru. Dia tersenyum. Ya, ada Geris. Wah, ada Inang Saragi. Sebenarnya Inang Saragi agak keliru. Nanti mungkin di sekretariat agak dicek lagi ya. Kemudian ada ya si kembar ya. Kemudian ada Kui Hyang Lian siapakah?
Oh, Oma Yayang, baiklah. Ya, kita berdoa agar Tuhan semakin tambah-tambahkan berkat-Nya atas semua saudara kita yang berulang tahun. Kemudian ada berita sakramen baptisan air, Bapak Ibu. Kita akan adakan di bulan Agustus. Jadi mari lihat data-data di komsel masing-masing, karena baptisan ini adalah suatu deklarasi yang penting untuk dunia tahu bahwa kita anak-anak Tuhan yang mati bersama Yesus, bangkit bersama Tuhan, agar semuanya ya kita bisa melakukan hal-hal yang baru bersama dengan Roh Kudus. Jadi PKS coba melihat dari anggota selnya yang sekiranya belum mendapatkan baptisan air, segera mendaftarkan diri ke sekretariat dan dilengkapi data-datanya. Oke, selanjutnya ada retret pekerja yang akan dilaksanakan 15-16 September. Mari Bapak Ibu semua siapkan diri dan kita dukung di dalam doa agar ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam retret ini. Kemudian kita juga hari ini doakan ya Bapak Ibu saudara kita, keluarga kita yang mungkin tidak bisa beribadah karena mungkin sakit ya. Kami berharap sekali Bapak Ibu semua tolong disampaikan berita keluarga misalnya sakit atau katakanlah butuh dukungan doa, jangan sungkan. Jemaat kita ada tim doanya. Setidaknya Bapak Ibu, kita jemaat dapat mendoakannya dan Tuhanlah yang memberikan jawaban atas doa kita ya. Kemudian hari ini mungkin nanti akan dikabarkan kesempatan jam berapa kita akan kunjungan ke tempat Han-Han, keluarga Han-Han di Ciampea ya, di perumahan PGRI 2 Blok AB ya, sore hari mungkin. Orang tua Han-Han berjemaatnya di GPDI Ciampea. Namun kita sebagai saudara seiman keluarga Han-Han, kita yuk support mereka. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali ikut beribadah bersama kami Gereja Kristen Kemah Daud, silakan untuk bangkit berdiri. Kami ingin mengenal Bapak Ibu. Adakah? Ya. Kalau belum ada, tantangan buat kita semua ya, untuk kita bersaksi untuk membawa jiwa-jiwa baru. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kita bangkit berdiri. Mari kita bersafaat, meneduhkan hati kita, memandang Allah di tempat yang maha tinggi. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang adalah penguasa langit dan bumi, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang sudah Engkau tebus dari dosa dan menjadikan kami menjadi ahli waris-Mu. Pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami bersepakat berdoa di hadapan-Mu, membawa saudara-saudari kami yang belum beribadah bersama kami Tuhan di hari ini, di tempat ini. Engkau yang menjamah hati mereka untuk mereka dapat mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Betapa kami tidak berarti tanpa-Mu. Oleh karena itu kami berdoa Engkau membukakan hati saudara-saudari kami supaya kami dapat bersekutu bersama, supaya kami boleh semakin satu sama lain saling memperhatikan dan mempraktekkan kasih kami seperti yang kami alami daripada-Mu sendiri Tuhan. Kalau dia ada di dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kalau dia di dalam kondisi galau tidak menentu, Engkau yang menjadi jawabannya Tuhan atas keraguan mereka. Kalau dalam hari ini dalam kesusahan, Tuhan yang memberikan kelegaan Tuhan. Berharap kepada-Mu sepenuhnya, karena berharap kepada
Selain Engkau adalah mengecewakan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, Kau menemui saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Jikalau keluarga mereka, Tuhan, ada di dalam kesusahan, turunlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang melayani di dalam jemaat ini, mulai dari Penatua, PKS, koordinator, dan semua kami di dalam sel. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pertemuan-pertemuan ibadah yang kami lakukan itu menenangkan hati-Mu dan membawa kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, supaya semakin serupa dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Tuhan, ketika kami ada di marketplace, biarlah kami menjadi hamba Tuhan di sana, supaya orang lain dapat melihat bahwa Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Juru Selamat itu boleh mereka alami. Ketika kami ada di rumah, biarlah damai sejahtera yang kami tunjukkan di tengah keluarga kami itu berdampak membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami. Ketika ibu-ibu mendidik anak, ketika ibu-ibu memasak di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tuhan, mereka boleh memiliki kasih seperti kasih-Mu, agar apa yang dikerjakan itu boleh menopang dan membuat sukacita dalam satu keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semua agenda di dalam pelayanan kami 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan kami semakin rajin, semuanya tiada tertinggal satupun Tuhan. Rajin beribadah, rajin bersekutu, rajin bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan saudara seiman, rajin untuk bersaksi Tuhan. Dan kami mau biarlah firman yang hari ini ditabur, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena di atas semuanya itu Tuhan adalah kasih-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sisa hari ini kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa kami. Engkau urapi pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan melalui pemimpin kami Tuhan, Engkau dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan supaya bangsa kami mengenal Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk Kota Bogor. Kami serahkan pemimpin Kota Bogor di dalam takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami semua sebagai anggota daripada Kota Bogor menjadi teladan atau kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, mari kita mendapatkan doa berkat. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu atas hidup kami. Engkau Allah yang setia menyertai kami. Kami diingatkan untuk terus mengenakan kasih Kristus, karena kami adalah orang-orang yang Kau panggil, orang-orang yang telah Kau tetapkan untuk menjadi saksi Kristus. Dalam kehidupan kami sangat mudah untuk melepaskan, untuk menanggalkan kasih. Tapi di hari ini kami diingatkan Tuhan untuk terus mengenakan kasih Kristus, karena kami dipanggil untuk menyatakan kasih di tengah dunia, untuk menyatakan kasih-Mu kemanapun kami pergi ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran hari ini. Kami bersyukur untuk kami boleh memberi persembahan juga Tuhan. Kami mempersembahkan, kami
persembahkan kepadamu ya persembahan ini. Biarlah boleh menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, boleh dikelola bagi perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami mau lanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati setiap kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, mari kedangkan tanganmu. Biarlah kasih sayang Bapa surgawi, kemenangan bersama dengan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada menyinari kau dengan berkat kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaan usaha dan studimu, diberkatilah kesehatanmu. Berkat Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap yang diberkati sama-sama katakan amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau